Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda, NPM 2206 dengan mata kuliah Pengembangan Agama dan Moral pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Mutmainah SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitrah anak usia dini berlandaskan agama Islam. Yang pertama adalah definisi fitrah. Fitrah diambil dari bahasa Arab, yaitu fatora, yang berarti membuka dan menguak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah dikaitkan dengan kata sifat, asli, bakat, pembawaan, perasaan, keagamaan. Sedangkan makna fitrah sendiri merupakan asal kejadian, keadaan yang suci, dan kembali ke asal. Maka Idul Fitri sering dimaknai kembali keadaan suci tanpa dosa. Yang kedua adalah konsep fitrah. Setiap anak yang lahir mempunyai fitrah ilahiyah. Fitrah ilahiyah yang dimiliki anak layaknya fondasi dalam sebuah bangunan, yakni berupa ruh yang cenderung mengenal Allah sebagai Sang Penciptanya, tunduk kepadanya dan berperilaku baik, sebagaimana pada anak mereka pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah sudah berfirman bahwa setiap manusia diciptakan dengan membawa fitrahnya masing-masing dan membawa fitrah yang lurus. Fitrah itu tetap ada, fitrah itu tidak akan pernah hilang. Hanya saja mengapa banyak orang mungkin sekarang kita lihat akhlaknya kurang baik ataupun agak buruk gitu. Itu bisa jadi fitrahnya terkubur, tapi sejatinya fitrah itu tetap ada. Baik, yang ketiga adalah macam-macam fitrah. Yang pertama ada fitrah beragama. Fitrah ini adalah potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah yang menguasai dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan fitrah ini merupakan sentral yang mengarahkan dan mengontrol perkembangan fitrah lainnya. Yang kedua ada fitrah berakal budi pekerti. Nah, fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berpikir dalam memahami tanda-tanda keagungan Tuhan serta memahami persoalan dan tantangan hidup yang dihadapinya serta mampu memecahkannya. Yang ketiga ada fitrah kebersihan dan kesucian. Nah, fitrah ini mendorong manusia untuk selalu berkomitmen terhadap kebersihan dan kesucian dari lingkungannya. Yang keempat adalah fitrah berakhlak. Fitrah ini mendorong manusia untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Yang kelima ada fitrah kebenaran. Fitrah ini yang mendorong manusia untuk selalu mencari kebenaran. Yang keenam ada fitrah kemerdekaan. Fitrah ini mendorong manusia untuk bersikap bebas dan sebagainya. Yang keempat ada implikasi fitrah terhadap pendidikan AUD. Fitrah memiliki implikasi terhadap pendidikan anak karena dengan mengetahui fitrah, anak, orang tua maupun pendidik dapat menentukan proses pendidikan yang tepat untuk pembentukan karakter anak. Jadi fitrah anak menjadi penentu program pendidikan yang efektif untuk diberikan kepada anak. Ketika telah menemukan program pendidikan yang tepat untuk anak, maka memudahkan orang tua maupun pendidik untuk melestarikan dan mengembangkan fitrah anak yang telah ada dalam dirinya. Yang kelima ada implementasi pendidikan fitrah anak usia dini. Prinsip penerapan pembelajaran berbasis fitrah yaitu berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga wajib hukumnya untuk meyakini bahwa anak yang baru lahir sudah terinstal potensi yang baik. Dasar dari pembelajaran berbasis fitrah ini sendiri adalah membangkitkan dan menyadarkan, bukan merekayasa atau mengajarkan. Yang keenam ada faktor anak berperangai buruk. Yang pertama melupakan Tuhan, yang kedua ria dan sombong, yang ketiga tidak bersyukur dan mudah putus asa, yang keempat kikir dan berkeluh kesah, yang kelima tergesa-gesa, dan yang keenam suka membantah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berperangai buruk. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan. Yang sangat menuntut terutama adalah orang tua. Orang tua sangat mempengaruhi agama seorang anak
karena orang tualah yang menjadikan anak tersebut seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan yang ketujuh adalah pendidikan Islam sebagai fitrah manusia. Fungsi utama pendidikan Islam ialah melestarikan fitrah anak. Sejak lahir, anak telah diberikan insting dan kecenderungan kepada kebaikan yang tertanam sebagai suatu naluri dalam dirinya. Pendidikan pada anak juga berfungsi agar kehanifan anak tetap terjaga. Pendidikan Islam dalam mengembangkan fitrah manusia adalah dengan menumbuh kembangkan fitrahnya menuju arah pembentukan manusia yang sempurna dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, karena tujuan pendidikan Islam secara umum adalah membentuk manusia yang paripurna dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang ke-8 ada dasar pendidikan fitrah bagi manusia. Ada 6 dasar pendidikan fitrah bagi manusia. Yang pertama adalah dasar pendidikan fitrah adalah menemani, bukan memanajemen. Maksudnya adalah prinsip fitrah adalah bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, sehingga kita wajib mempercayai bahwa setiap anak lahir dengan potensi yang baik. Yang kedua ada dasar pendidikan fitrah adalah membangkitkan dan menyadarkan, bukan merekayasa dan mengajarkan. Maksudnya fitrah belajar dimunculkan bukan banyak mengajar, tetapi dengan ide menantang dan menginspirasi. Yang ketiga adalah dasar pendidikan fitrah adalah memanfaatkan momen lebih baik daripada mengatur secara sistematis. Maksudnya adalah momen bagian penting dari pendidikan fitrah, karena semakin alamiah dan tidak nampak maka semakin baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik yang baik untuk manusia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan setiap hari. Keempat, membuat program atau proyek yang dirancang bersama anak sesuai keunikan masing-masing anak dan masing-masing keluarga. Maksudnya yaitu merancang proyek dari yang paling sederhana, misalnya proyek membersihkan kamar mandi, atau proyek berkebun, atau proyek berdagang. Dengan begitu anak akan terbuka wawasannya dan kita bisa menempatkan anak dengan sesuai bakat yang anak miliki. Yang kelima, membuat program khas untuk setiap anak, karena setiap anak adalah very special limited edition. Dan yang keenam, ada tujuan umumnya berbasis fitrah untuk memastikan bahwa anak right on play dan tumbuh subur selama menjadi pendidik. Pembahasan yang terakhir ada 8 fitrah anak untuk pendidikan Islam. Yang pertama ada fitrah keimanan. Fitrah keimanan merupakan adanya kecenderungan dalam diri anak atau diri manusia menuju pada kebaikan atau menuju pada Rabb-nya. Yang kedua ada fitrah bakat. Setiap anak diciptakan unik. Dalam surah Al-Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap orang beramal setiap syakilahnya atau bakatnya masing-masing. Maka setiap anak diciptakan unik. Ketiga ada fitrah belajar dan benalar, bahwa setiap anak adalah pelajar yang sejati. Tidak ada bayi yang putus asa ketika dia belajar merangkak. Tidak ada bayi yang putus asa ketika dia belajar berjalan. Makanya anak dikatakan pelajar yang sejati. Mengapa ketika anak sudah dewasa atau ketika anak tersebut sudah berusia 7 tahun ke atas, anak malas membaca, malas belajar, atau malas membaca buku? Itu bisa jadi fitrahnya anak tuh terkubur gitu. Jadi dia tidak mengembangkannya. Ada fitrah perkembangan, bahwa setiap anak berkembang sesuai tahapan usianya. Jadi treatmentnya tuh beda-beda antara anak 3 tahun dengan anak 10 tahun. Seperti Allah memerintahkan kepada anak 10 tahun untuk salat, tetapi Allah tidak mengharuskan itu, memang tidak dianjurkan untuk anak 3 tahun untuk salat. 5. Fitrah seksualitas dan generatif.
Jadi Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keenam, ada fitrah estetika dan bahasa. Setiap anak secara fitrah suka dengan keindahan itu, suka dengan hal-hal yang indah, yang menakjubkan. Itu salah satu termasuk fitrahnya anak. Ketujuh, ada fitrah individualitas dan sosialitas. Setiap anak dilahirkan sebagai individu. Dari umur 0 sampai 6 tahun, fitrah individu akan muncul berupa egosentris. Egosentris, sangat ego itu. Artinya kalau punya mainan, dia cuma pengen itu punya aku dan tidak mau berbagi. Ini salah satu fitrah individualitas seorang anak. Yang ke-8 ada fitrah jasmani, bahwa setiap anak dilahirkan membawa fisik yang suka bergerak aktif. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.